Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami taati segenap alim ulama, segenap tokoh masyarakat dan ketakmiran Masjid Jami' Baitul Muhajirin, seluruh yang hadir yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, yaitu di malam Jum'ah di bulan yang mulia, bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diperkenankan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga ibadah kita diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan tiada lupa semoga pahalanya dihadiahkan kepada ahli kubur kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita. Semoga mereka bergembira dengan mendapatkan kiriman hadiah pahala dari kita semua. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, meskipun dalam keadaan hujan, kita semua masih bisa untuk mencari ilmu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa air hujan itu mengandung berkah. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Allah menyatakan, kami telah menurunkan dari langit ini air yang diberkahi. Oleh karenanya kita jika mendapati keadaan hujan dianjurkan berdoa, Allahumma shayyiban nafi'ah. Semoga Allah menjadikan ini hujan yang bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau. Semoga kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad, kelak di akhirat berkumpul dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempelajari ilmu syariat ini adalah salah satu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah berkata, "Alaikum bil ilmi qabla an yurfa." Wajib atas kalian untuk mencari ilmu syariat ini sebelum nantinya diangkat oleh Allah. Wa raf'uhu an tahlika ruwatuhu. Allah mengangkat ilmu ini adalah dengan Allah mewafatkan orang-orang yang meriwayatkan ilmu-ilmu agama. Fawalladhi nafsi biyadihi la yawaddanna rijalun qutilu fi sabilillahi syuhada an yab'athahumullahu ulama. Kata Abdullah bin Mas'ud, demi zat yang jiwaku di tangannya, yaitu Allah, benar-benar orang-orang yang dulunya terbunuh di medan jihad fi sabilillah dalam keadaan mati syahid, mereka itu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka itu dibangkitkan nanti sebagai ulama, dibangkitkan dalam kelompoknya para ulama ahli-ahli ilmu agama. Lima yarawna min karamatihim, karena orang-orang yang mati syahid itu melihat di akhirat kemuliaan daripada para ulama, orang-orang yang mengerti daripada orang ilmu agama. Wa inna ahadan lam yulad aliman wa innamal ilmu bitta'allum. Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menyatakan, tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan menjadi alim, menjadi orang yang langsung mengerti ilmu agama, tetapi hanya saja ilmu agama itu bisa diperoleh dengan belajar. Nah, kegiatan kita ini dengan mempelajari ilmu agama, berharap kepada Allah di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang yang berilmu, yaitu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kita ilmu fikih, pembahasan yang kemarin menerangkan tentang menemukan barang serta perlakuannya, atau disebut dengan al-luqatah. Kemarin diterangkan ada beberapa jenis barang yang ditemukan. Ada yang berupa makhluk hidup seperti hewan, ada yang liar, ada hewan yang sudah jinak, ada yang ditemukan di padang yang umum, di hutan, ada yang ditemukan di perkampungan. Sekarang bagian yang akan kita terangkan adalah menemukan barang yang bukan berupa makhluk hidup. Yang di sini disebutkan wa malun ghairu hayawan yabqa 'ala dawa bila ilajin.
yaitu harta yang bukan makhluk hidup yang menjadi tetap keadaannya dalam jangka waktu yang lama tanpa harus ada perlakuan khusus. Kadzahabin wa fiddatin, seperti menemukan emas dan perak. Apabila ada orang menemukan di jalanan berupa perhiasan emas atau perak, baik itu cincin atau kalung, maka bagaimana hukumnya? Wa hukmuhu takhyiruhu baina hifdhihi wa tamallukihi bi syartid dhaman. Hukumnya adalah diberikan pilihan antara dia menjaga barang temuan yang berupa perhiasan emas atau perak itu, atau boleh memilikinya dengan syarat ganti rugi. Artinya jika ada orang yang mengaku kehilangan barang tersebut, menagih kepada dia, dia wajib untuk menyerahkan barang perhiasan yang dia temukan tadi. Kalau misalnya sudah dia pakai kemudian hilang atau dia jual, maka dia harus ganti rugi harga daripada barang yang dia temukan, perhiasan emas atau perak itu. Itu kalau barangnya bisa tahan lama tanpa ada proses. Yang berikutnya, wa malun ghairu hayawan yabqa 'ala dawam lakin bi ilajin karutabin. Menemukan barang yang bukan benda hidup, bukan makhluk hidup, dan bisa menjadi tahan lama dengan cara perlakuan khusus, seperti menemukan kurma. Karena kurma yang basah itu tidak bisa tahan lama. Kalau ingin menjadi tahan lama adalah dengan cara dijemur di matahari sehingga menjadi kurma yang kering, dan itu akan tahan lama. Kalau menemukan kurma yang basah misalnya, atau menemukan, ya kalau di selain kurma itu adalah anggur, bisa dijadikan sebagai kismis dengan cara dijemur. Hukumnya bagaimana? Wa hukmuhu an yaf'ala fihi ma fihi ma'al maslahah. Hukumnya adalah memperlakukan barang tersebut, yaitu kurma, dengan yang paling maslahat terhadap perlakuan barang temuan tadi. Min bai'ihi wa hifdhi thamanihi thumma ta'rifihi litamalluk as-saman liyatamallaka thaman aw tajfifihi wa hifdhihi, yaitu diperbolehkan melakukan yang paling maslahat. Boleh dengan menjualnya. Kalau dia tidak mampu untuk menjemurnya daripada barang ini rusak, maka boleh dijual. Kemudian dia menjaga harga tersebut untuk nantinya diberikan apabila ada orang yang merasa kehilangan. Atau yang kedua, dia memperlakukan untuk mengawetkannya dengan cara dijemur, kemudian dia simpan. Kalau ada yang kehilangan kurma itu, akan dia berikan kurma yang sudah kering dan bisa tahan lama. Kalau tidak ada yang merasa memiliki selama 1 tahun setelah dia mengumumkan, nah kurma itu bisa dia miliki. Seperti kemarin, syaratnya boleh memiliki barang yang dia temukan adalah mengumumkan selama 1 tahun. Kalau sudah tidak ada orang yang mengaku kehilangan selama 1 tahun, itu dia boleh memiliki barangnya. Kalau menemukan barang yang seperti kurma tadi, perlakuannya boleh dia jual atau dia keringkan, tergantung yang paling maslahat untuk barang yang dia temukan. Yang berikutnya adalah wa malun ghairu hayawan la yabqa 'ala dawam kaharisah. Yang berikutnya ini adalah menemukan yang bukan makhluk hidup dan tidak bisa bertahan lama barangnya, seperti menemukan makanan basah, menemukan kue basah misalnya. Kalau di sini dicontohkan harisah. Harisah itu bubur dari gandum dan daging kambing.
Kalau kita menemukan misalnya di jalanan ada kotak nasi yang berisi nasi yang masih utuh, bagaimana hukumnya? Wa hukmuhu takhyiruhu baina tamalluki thumma aklihi wa ghurmi badalihi wa bai'ihi wa hifdhi thamanihi thumma ta'rifi li tamallaka thaman. Hukumnya dia boleh memilih untuk memakan, memilikinya dengan memakannya, tapi harus mengganti uang seharga yang dia makan tadi kalau ada orang yang menagih ketika merasa kehilangan barang. Misalnya satu kotak nasi itu harganya 30.000 atau 50.000, daripada ini nanti semakin rusak, boleh dia makan. Cuman harus mengganti rugi kalau ada orang yang merasa kehilangan. Atau menjualnya boleh. Saya sudah makan ini, saya menemukan nasi kotak, kalau kamu mau beli silahkan, nanti uangnya dijaga. Kalau ada yang merasa kehilangan, uang itu akan diberikan sebagai harga nasi yang dia jual. Itu boleh menjual, memakannya. Kemudian setelah dia mendapatkan harga barang itu atau dia memakan, dia harus mengumumkan seperti menemukan barang, supaya ada orang yang mendapat informasi tentang barang kehilangannya. Itu kalau makanan atau barang-barang yang tidak bisa tahan lama, boleh dengan dimakan tapi wajib ganti rugi, atau dijual untuk dijaga harganya untuk diberikan kepada orang yang kehilangan. Yang berikutnya, wa ghairu malin, mendapatkan barang yang tidak dihukumi harta benda. Barang yang tidak dihukumi harta benda itu adalah seperti barang najis. Kalau di sini dicontohkan kakal bin nafi, seperti anjing yang bermanfaat. Kadang-kadang anjing itu punya manfaat seperti menjaga kebun atau untuk menggembalakan ternak. Kalau menemukan anjing yang semacam ini bermanfaat bagi orang yang memilikinya, hukumnya bagaimana? Wa hukmuhu takhyiruhu bainal ikhtisas wal hifdhi. Hukumnya dia boleh memilih antara menjaga anjing tersebut supaya nanti orang yang kehilangan bisa mengambilnya, atau boleh namanya taksis. Taksis itu menjual tetapi tidak dengan akad jual beli. Misalnya dia ada orang yang butuh anjing untuk menjaga kebun, dia menemukan anjing yang seperti itu sifatnya, dia boleh untuk menukar dengan sesuatu, tapi bukan dengan akad jual beli. Nanti ketika ditukar dengan sesuatu barang, ketika ada orang yang kehilangan anjing tersebut, boleh diserahkan alat penukaran daripada anjing yang kehilangan tersebut. Itu daripada beberapa perlakuan terhadap penemuan barang daripada barang-barang yang bukan makhluk hidup. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Ya. Di dalam pertanyaannya, apabila menemukan surat berharga seperti sertifikat atau SIM, STNK dan sebagainya, namun tidak tahu alamatnya, bagaimana perlakuannya? Maka hukumnya adalah yang pertama, dia mengumumkan seperti itu di tempat yang dia menemukan. Kemudian kalau dirasa tidak mungkin ada orang yang menemukan di sini, misalnya dia menemukan di pinggir jalan raya, maka itu diserahkan kepada yang berwenang, diserahkan kepada kepolisian terdekat atau di perkantoran yang berhubungan dengan surat yang dia temukan itu, untuk bisa dilacak siapa pemiliknya dan di mana alamatnya. Itu agar kita terlepas dari tanggung jawab.
Kalau menemukan barang yang berharga, agar terlepas daripada tanggung jawab, lebih mudahnya diserahkan kepada yang berwenang, kepada kepolisian atau yang lainnya. Sehingga apabila ada orang mencari, tinggal kita arahkan ke orang yang sudah kita titipi daripada pihak kepolisian atau yang lainnya. Yang lainnya mungkin nah, seperti tadi, kalau menemukan anjing, kita mungkin merasa ini hewan najis atau yang lainnya, kita tidak mau menjaganya, kemudian kita lepaskan. Nah, seperti tadi, hukumnya selama barang yang kita temukan itu hanya kita lihat, di kitab itu diterangkan, kalau hanya dilihat, oh ini mungkin ada yang punya anjing ini, dan tidak diambil, maka tidak ada tanggung jawab. Karena kan tidak ada tanggung jawab pada kita. Kalau kita sudah ambil, kemudian kita lepaskan, nah ini ada tanggung jawab ganti rugi. Karena ada kecerobohan, sudah menerima anjing atau amanat itu, tapi dia lepaskan seenaknya. Nah ini ada ganti rugi kalau dia melepaskannya. Oleh karenanya, kalau merasa tidak mampu menjaga barang yang dia temukan, lebih baik tidak usah diambil, tidak perlu diambil. Kalau diambil, ada tanggung jawab, entah itu menjaganya atau misalnya dijual untuk diberikan sebagai ganti harganya itu. Nah itu kalau mengambil baru ada hukum. Kalau tidak mengambil, dia lihat saja, ada dompet jatuh, dilihat saja, ya nggak ada hukumnya, karena dia tidak mengambil amanah tersebut. Ada yang lain mungkin? Nah ini yang akan kita bahas. Kalau menemukan anak atau bayi, ya, untuk menyingkat waktu kita lanjutkan tentang bab yang baru, al-laqit. Bab tentang al-laqit. Al-laqit lughatan ma'khudun minal laqat. Laqit wa huwa mutlaqul akhdhi. Nah, ini di sini pembahasan menemukan manusia. Kalau tadi menemukan hewan, menemukan barang yang bukan berupa makhluk hidup. Sekarang adalah menemukan manusia. Yang disebut dalam bahasa fikih adalah al-laqit. Wa syar'an sabiyun aw majnunun la kafila lahu ma'lumun. Disebut dengan laqit dari segi bahasa, dari segi syariat adalah seorang anak kecil atau orang gila yang tidak ada penanggung jawabnya yang diketahui. Nah, kalau menemukan bayi, menemukan daripada orang yang terlantar atau orang gila, bagaimana hukumnya? Di sini diterangkan. Hukmul laqtil laqit, hukum memungut anak yang dia temukan atau memungut orang gila. Hukmul laqit al-laqit al-wujubul, hukmul laqtil laqit al-wujubul kifai. Hukum memungut anak yang ditemukan adalah fardu kifayah. Mungkin dia melihat di jalanan ada seorang anak menangis, mencari orang tuanya misalnya. Nah, siapa saja yang melihat anak itu hukumnya fardu kifayah, boleh salah satu mengambilnya. Tetapi kalau hanya dia sendiri yang menemukan itu, misalkan tengah malam menemukan anak, kemudian tidak ada orang lain, maka menjadi wajib ain fardu bagi dia untuk mengambilnya. Arkanul laqti asyar'i salasatun, syarat orang yang boleh mengambil. Arkanul laqti, rukun di dalam al-laqt ada 3, laqtun, lughawiyun, walaqit wa malqut. Rukunnya ada 3. Yang pertama mengambil, yang kedua orang yang mengambil, yang ketiga anak atau orang gila yang diambil atau dibungut. Syurutul laqit salasatun al-hurriyah wa rusyud wal adalah. Syarat orang yang boleh mengambil ada 3, yaitu adalah dia itu orang yang merdeka, bukan budak,
kemudian orang yang berakal, sehat, dan orang yang adil. Adil dalam agama adalah bukan orang yang senang berbuat dosa besar, tidak selalu melakukan dosa kecil, dan kesolehannya lebih unggul daripada perbuatan maksiatnya. Itu syaratnya mengambil atau memungut anak yang ditemukan di jalanan. Dalam undang-undang kita, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 memang diterangkan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, bagi orang yang menemukan anak tersebut, itu boleh dia pelihara sendiri atau boleh dia serahkan kepada negara. Antara hukum Islam dan hukum agama ini membolehkan untuk memungut anak. Karena berdasarkan dari firman Allah yang menceritakan tentang Nabi Musa ketika dibuang oleh ibundanya, dihanyutkan di sungai Nil, kemudian dipungut, diambil oleh istrinya Fir'aun. Faltaqatahu alu Fir'aun. Maka mengambil bayi Nabi Musa itu adalah keluarganya Fir'aun, yaitu istrinya. Kemudian dalam Islam memerintahkan untuk melindungi yang pertama harta, kehormatan, badan, akal, dan agama. Termasuk seorang anak atau orang gila itu adalah wajib dilindungi, bukan karena harta bendanya tetapi karena badannya. Karena manusianya itu adalah memiliki hak asasi untuk hidup, sehingga ketika ditemukan oleh orang yang mampu memungutnya wajib diambil, wajib dalam arti fardu kifayah. Kecuali orang yang tidak boleh memungut itu kalau orang yang fasik, orang yang ahli berbuat dosa. Nah, kita lihat yang terjadi anak-anak yang di jalanan itu dipungut oleh orang-orang yang maaf-maaf kadang-kadang memanfaatkan anak-anak jalanan itu untuk mengamen misalnya, atau dijadikan maaf-maaf kadang-kadang untuk perempuan-perempuan nakal, atau dijual belikan. Sekarang marak juga ada penculikan, jual beli organ manusia. Nah, disitulah perlunya Islam ini mewajibkan kepada orang yang menemukan manusia, anak kecil ataupun orang gila, untuk dilindungi haknya sebagai manusia. Tidak boleh dibiarkan terlantar di jalanan. Kemudian membuang bayinya. Nah, ini dia memiliki dosa yang ganda. Dosa telah berzina dan dosa membunuh anaknya. Ya, kalau anak itu sempat ditemukan oleh orang, dirawat, kemudian menjadi selamat. Tetapi kalau anak itu meninggal dunia karena tidak ada yang menemukan, maka dosanya adalah semakin besar. Sudah berzina dan juga membunuh manusia. Ini na'udzubillah marak terjadi, dan semoga tidak semakin banyak agar anak-anak tersebut bisa diselamatkan. Itu daripada hukum mengenai menemukan anak. Seperti tadi, hukumnya fardu kifayah kalau banyak yang melihat, kalau tidak ada menjadi fardu ain. Nah, apapun itu, anaknya orang Islam, anaknya orang kafir, wajib diamankan. Begitu pula orang-orang yang ada di pinggir-pinggir jalan itu, kalau secara hukum adalah negara wajib untuk melindungi atau memelihara mereka. Anak-anak yang terlantar itu termasuk anak-anak yang tidur di pinggir-pinggir jalan, dan juga fakir miskin. Nah, itu tugas daripada negara, mungkin bisa diwakili oleh dinas-dinas tertentu. Kalau mereka dibiarkan di tengah jalan atau tidur di segala macam tempat,
akhirnya membahayakan kepada orang lain. Entah itu dia menjadi orang yang pelaku kriminal, atau dia menjadi naudzubillah menyebarkan perbuatan perzinahan dan sebagainya. Itulah kalau tidak mengikuti daripada hukum syariat Islam. Dari sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Nah, bagaimana kalau menemukan bayi tersebut? Nah, perlakuan pertama menemukan bayi adalah pertama mengambilnya untuk melindungi dulu. Kemudian kalau dia mampu, dia melapor kepada yang berwenang bahwa telah menemukan seorang bayi dan dia berhak untuk merawatnya jika mampu. Untuk nafkahnya, jika menemukan bayi dengan hartanya, maka harta itu dipakai dulu untuk menafkahi. Misalnya seorang anak ditemukan memiliki kalung emas, gelang emas, nah, untuk nafkahnya boleh itu dijual untuk dibelikan makanannya. Kalau tidak ada, maka boleh dengan mengambil dari harta baitul mal atau harta negara. Karena negara memang melindungi fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dengan mendapatkan nafkah dari harta negara, sampai anak itu merasa sudah bisa untuk mandiri, maka sudah tidak ada kewajiban dari orang untuk merawatnya. Selama anak itu masih belum bisa mandiri, wajib ada yang menjaga. Kalau tidak ingin terkena daripada tanggung jawab, nah diserahkan kepada pihak yang berwajib, misalnya di panti asuhan atau di penampungan-penampungan yang resmi milik negara, agar dididik menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang gemar ibadah dan menjadi manusia yang lebih baik. Itu daripada syariat Islam, menghindarkan daripada maaf perdagangan manusia atau memungut anak untuk dijadikan alat-alat kriminal dan sebagainya, sehingga semakin marak perbuatan yang membuat kita semua resah daripada keamanan dan lain sebagainya. Itu daripada hukum para menemukan anak, termasuk juga orang gila. Orang gila itu karena dia manusia, hukumnya juga berhak mendapatkan makan dan kalau bisa ada rehabilitasinya. Jadi kalau orang gila itu harusnya diambil, diamankan oleh negara, ditempatkan di satu rehabilitasi yang khusus, kemudian dikasih pelayanan sehingga dimungkinkan akan menjadi sembuh atau lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Dan tidak boleh membiarkan manusia itu seperti hewan. Nah, mereka manusia seperti kita. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka takdir yang tidak sebaik kita. Oleh karenanya tetap kepedulian dan rasa kasih sayang harus sama-sama kita berikan kepada mereka agar nanti sama-sama mendapatkan pahala dari Allah. Orang yang peduli sesama manusia akan mendapatkan keutamaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dinyatakan orang yang beriman orang yang tidak peduli dengan keadaan orang Islam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai perbuatan kepada saudaranya sebagaimana perbuatan kepada dirinya sendiri. Kalau dia senang tinggal atau tidur di rumah yang dinaungi daripada panas, dingin dan hujan, maka seharusnya seperti itulah kita melihat saudara-saudara kita yang tidurnya mungkin di pinggir-pinggir jalan atau di kolong-kolong jembatan, di pinggir-pinggir rel kereta api. Itu harus diupayakan supaya mereka sama merasakan kenikmatan seperti kita. Kalau tidak seperti itu, nanti
Allah akan menuntut kepada orang-orang yang tidak peduli, karena mereka adalah bagian daripada sesama manusia, lebih-lebih kalau mereka sesama orang-orang Islam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan. Siapa yang paling berdosa? Yang paling berdosa ya yang paling bertanggung jawab, yaitu negara dan orang-orang yang melihat itu. Ya, bagaimana menemukan barang hidup, kemudian ketika orang yang kehilangan barang itu menagihnya, orang yang menemukan ini minta tebusan. Nah, bagaimana ini? Hukumnya orang yang menemukan barang itu adalah sukarela, tabarruk. Termasuk tadi menemukan kurma, kemudian dia keringkan supaya awet. Kalau ada orang yang menagih, nanti bisa diserahkan kurmanya. Apakah dia boleh mengambil upah untuk pengeringan kurma tadi, penjemurannya? Ini hukumnya adalah sukarela. Tadi itu kalau dia tidak mau tanggung jawab, nggak usah diambil, biarkan saja barang itu. Kalau dia ambil, berarti sifatnya adalah sukarela, menjaganya. Seperti menemukan ayam atau kambing, kemudian ada orang yang kehilangan, mengambilnya. Lah ini harus diserahkan cuma-cuma, tidak boleh memungut daripada ongkos atau ganti upah dan sebagainya, karena tidak ada akad di dalam menyewa jasa atau akad di dalam apapun, tidak ada antara orang yang kehilangan barang dengan penemu barang. Sehingga kalau tidak ada akad apapun, tidak berhak orang yang menemukan barang ini mengambil sesuatu daripada yang kehilangan barang. Kalau terjadi seperti itu, meminta ganti rugi, maka hukumnya adalah dosa, karena mengambil harta tanpa ada hak yang dibenarkan. Kecuali kalau itu hadiah. Misalkan yang kehilangan barang merasa senang dan merasa ditolong, dia memberikan hadiah untuk barang yang telah ditemukan orang lain. Kalau hadiah hukumnya boleh diterima. Cuman kalau dari pihak penemu yang meminta uang untuk tebusan dan sebagainya, ini hukumnya haram, dosa. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan ya qadimal ihsan. Kam laka alaina min ihsan, ihsanuqal qadim ya hannan ya
اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر هلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طس صحبه والحمد لله في البدء والتناهي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت